Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu al-hadiyatu was-salatun. Utawi maqalah kang kaping 1 lan 30. Maknane 30. An Ibrahim bin Adham sangi Ibrahim bin Adham rahimahullah. Annahu qila. Ibrahim bin Adham itu termasuk tokoh sufi besar. Annahu saten Ibrahim qila den dawuhna lagu maring Ibrahim bin Adham. Apa sing dijawono pertanyaan ngeten, bima wajat azizda. Bima sebab apa wajata metu isira azizda itu. Kowe kok iso zuhud iku resete piye? Ai bi ayyi shay'in. Tegese sebab perkara apa? Akbar ta seneng sira tarkara hati dunya ing ninggal santene dunya. Kalakan krono goleki liro hasil akhirati krono santai ning akhirat. Enak ning akhirat. Ruya dan riwayat nopo anda mungkin jawabannya mangke tengguri. Ruya dan riwayat nopo anda saten Ibrahim bin Adham iku kana sapa Ibrahim sultanan iku raja. Di baladi dalam negara ini untuk daerah Ibrahim bin Adham. Fatara kamu kau tinggal sapa Ibrahim asal tonata ing kekuasaan wasdatan tenanan sopo Ibrahim fil ibadah ing dalam ibadah fi Makkah ing dalam Makkah wa di halam jane Makkah. Wa fi risalah al-Qusyairiyah lan iku tetep kasebut ing dalam risalah Qusyairiyah. Utai nur dawuh ngene, wa Ibrahim bin Adham ku Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur min Qurati Balagh saking daerah Balagh. Karena ana sapa Ibrahim bin Abdul Mulki saking anak turune raja. Fakoro jamu kau metu sopo Ibrahim yang manggang siji tempo, siji mongso mutai soikan hal yang sing berburu. Pak Atara mau ngejar sopo Ibrahim saalaban ing salab, ing luwak atau arnaban atau ing misale apa tu, kelinci atau terwal. Wawal dari Ibrahim bin Adham kita rapi dalam ngejar salab atau arnab. Fahata kamu kan nyumoro di Ibrahim po hati pun apa suara, kata suara tambah rupa ya Ibrahim wa Ibrahim. Alihada ono krono iki kulita digawe sira, ambihada kelawan iki umita den perintah sira. Urip kok men berarti luwak apa-apa. Jadi urip kok men jago. Tapi cerita iki jelas keliru. Mungkin berkat luwak dikira halal. Saya Nawawi gak terima dikiti awarnaban utawa napa polisi. Jadi itu politik. Jadi ulama ya politik. Kok nanti tulis salah kan kok berarti oleh wong ngejar wah kok musibah no. Jadi dikiti awarnaban. Padahal terwali di Timur Tengah bono-bono ya. Politik gitu. Jadi ulama ya terima. Kalau wis termasuk kiai sing iso politik. Jadi ngakali hukum itu penting loh. Lalu saya ingin ngaji bangun. Ini kisah nyata. Kalau dari nate roh bangun itu terkenal apian. Tapi nanti duko besar gara-gara muncit rian agak ada gambar. Muncit itu agak warna, bukan full color. Paham ya misalnya. Jadi gambar tikus sampai bajing itu terenggiling sampai kawok ambe ndok itu sami yang rawana. Tawarai dadi kiai fikih. Singkat cerita, cara kitab Fathul Mu'in iku ndok ya ora Fathul Mu'in tok semua kitab fikih ndok itu termasuk hewan halal. Mergo Nabi nate wonten sahabat dahar ndok ning ngarepe Nabi. Nabi diam ketika Nabi diminta makan ora dong aku ora biasa cuma halal tetep pangan. Ya iku ning gambar ndok itu persis apa ben dia pak kawan persis kawo nanti kawo. Kalau harusnya kamu sejenis bah kamu tuh yang kiai kuno itu mesti gambar itu persis apa biawa seliro. Nah saya ini ada gambar fal color jadi seliro misalnya berwarna. Iku orang kira berwarna kan debatnya bisa berwarna dan tidak kan coraknya kan gitu. Walhasil akhirnya kiai pintar ngakali. Jadi nama ini wasinjab dan bajing Arab. Wadok lan kawo
Arab. Jadi agar yang halal itu gimana nih? Arab. Lalu dikonco ya alim, yang di termasuk alim. Dia ngasih bangun kan dereng santri dereng banyak gitu. Maksudnya kan ngaji kitab paham kan bukan kata rasanya. Kau di kadang moco jadi sebenarnya ngaji. Ada kemudian dong, kau Arab sinjab. Suatu saat ono makna sing bangun itu mikir, mau mikir ya mikir carane piye santriku gak mangan kewan itu. Kalau gimana nih? Misalnya gimana nih hidup itu kawo, padahal malah daftar kewan halal, kok santri nebar golek kawo kan resiko no. Akhirnya gimana nih? Kawo Arab. Orang itu makna nih kok kangelan muni Arab terus sesuatu kok sing bangun mikir, mana ya mikir apa? Orang mikir gak iso mikir carane santrine gak golek kewan. Lan, halo bang, ini Arab meneh. Tadi udah gerakan. Saya gue gurih, halo bang, ini Arab meneh. Tapi ini nyata, ini kita kalau elektronik. Wong sedan ini murah khusus-khusus kiai. Itu separuh yang halal bajing, paham ya? Keyakinannya daerah ini, karena ini separuh. Cara tangga mangan bajing dari sektor. Gak umumnya yang daerah Magelang, dari bajing halal kan? Orang kiai ini, orang kiai ini. Orang kiai ini, masyarakatnya halal kan? Wehen halal kan mas? Halal, rata-rata kiai mereka sinjab itu daftar kewan halal, jadi mana nih? Bajing, menggila, tapi resikonya kan bajing baik tikus nih foto kan bodoh tidak mengkaler satu kaler kan kata orang, nah bajing warnanya kuning, nah tikus ya semua itu nah singkat cerita ini kisah nyata. Bon itu zaman keluar kelas suatu saat itu prosesnya jadi wong alim, terus mati pondok Anwar. Pasul masa itu cek menangi bangun kerja di jelas nah. Yono utusan peloso ya, boyo macam-macam. Yang utusan peloso pas itu putranya Kak Maxi Bek contohnya. Mau macam-macam, songkok seluruh pondok Indonesia. Pelarian terus saya turun cara saya pensiun, jadi sufi. Nah problemnya di Fathul Mu'in itu saroton itu termasuk daftar kewan haram. Saroton itu termasuk daftar kewan haram. Lagi gini Ustaz, saroton itu melok daftar kewan haram. Ini kita Fathul Mu'in. Kiai sing aran no maknane saroton kepiting. Berarti ya kepiting termasuk haram. Mergo saroton di maknani. Tapi kiai sing halal no maknane yuyu, jangka. Pokoknya kepiting dihindari. Perkara nek maknane kepiting. Masuk haram. Dan kalau kalian malah ya, kalau namanya saroton itu kita Fathul Mu'in daftar kewan haram. Berarti aku mana di saroton kepiting, berarti kepiting haram. Ya itu lagi, jadi mana saroton yuyu, jangkang semua ibuan terus apa? Cingking, kalau semua saroton aman, kepiting itu aman. Mereka nanti mana di kepiting? Nah, Gamun itu termasuk orang yang meyakini kepiting haram. Jadi santri udah nurut orang barang enak. Kalau mana mesti tahu mah. Mereka bangun nak mana di sarotan kepiting. No, kepiting. Walhasil itu kiai-kiai itu istaroku firqoten. Kami belum darani halal mayoritas. Kami belum darani haram itu. Man kalau nganti saat ini kadang teng Juwono atau teng Biji kadang-kadang sambil di dalam Biji ini kepengen kayak makanan termewah. Cara mereka termewah itu gede. Padahal kalau ini rontok yakin nak kepengen haram, bung sanatnya sangat haram. Nah ini nak kali nak jajan rawani, berarti kan ikhtiaron. Tapi nak tamu kan kalau majid ya. Kiai kajen itu, kiai kajen kan jauh keluarga kulo. Orang Gus nak negara Sengaram no sitok ya. Nah itu yang paling lucu gitu. Ini yang kisah nyata gitu kan. Bareng debat itu karena beliau lajnah ya, orang yang paling dihormatinya kan adalah lajnah Mukharib itu ada 3 atau 4. Di antaranya beliau. Zaman itu masih kerso beliau zaman itu. Sekarang kan buatan Gus Naji dan putra-putranya yang pun alim. Saroton ada yang musawirin, Mbak Junusan itu mendebat gini.
Ya ini di masjid itu yang nggak santri sarang, santri sarang kan rapati wani, ke kiai ini tenang. Misalnya batu masak itu nak santri utusan wani, murah kiai ini tenang. Kiai ini rapati wani. Lalu kepiting sikile jinting berapa? Sikile. Berapa? Oh, ayo loh. Lu itu penting sikil itu. Gak berapa? Gak sing moro ya terus. 8. Lagi hukum itu kok sumber. Aku eling saya Nawawi, muni salapan sebagai orang. Gak mungkin riwayat kok lurus. Terus salah sifat, cuma dia namanya salapan ini perkara. Anak luwak termasuk hewan buruan kan sampai dipangan ya jenis buru-buru. Berarti kan kok meyakini luwak. Kan bahaya itu nanti awal apa orang luwak atau dan sebelum ada. Apa? Kira-kira sih gitu. Oh lu. Apa 10? Gak kaca. Kira-kira. Macam. Gak tahu nyekel. Aku pilih sebidang. Mau pangan berapa tuh dulu. Walhasil itu debatnya lucu. Ya tapi dihitung sikil yang mau ngerti bergerak. Walhasil bagian musawirin aturnya yai. Niku singteng mujid itu jelas maknanya niku buatan kepiting. Saroton jelas buatan kepiting. Meski teng mujid itu sikilnya itu 10. Kepiting namun 8. Pokoknya batanya urusan sikil. Urusan jumlah sikil gak terpenuhi. Aku roh juga nih bahwa bisa tuh. Sampai saya ini cekilin, juga bahasa Arab, kamu nak juga bahasa Arab. Jadi dengan saya tidak juga bahasa Arab, jadi enak, jadi saya kadang mau nggak paham, jadi ada juga banget bahasa Arab. Bantai itu buatan ya ini jelas sekali buatan kepiting saroton. Ini sikilin itu kirang, keluaran pokoknya jumlah sikil itu masalah kurang maksudnya tapi kurang. Terus bangun juga. Lausu wiral kalbu bisalah sati arjulin. Aku tum innahu hoiru kalbu. Aku perkara sikil gede. Saya kan ngomong gambar asu sikile mau telu. Tetep asu tau asu. Perkara sing bangkai itu berdasar jumlah. Jadi lausu wiral kalbu bisalah sati arjulin. Aku tum innahu hoiru kalbu. Akhirnya melengkap. Tapi ya tetap coba nih loh barang. Jadi ngaram kepiting kok ngaram doang gitu. Wong yakin haram lah itu tetap. Barang haram lah ya tetap. Ojo jubur ini mulai haram lah. Ngaram kepiting kok ngaram nong delok nong wedok ngaram nong bedoni. Itu aneh. Yakin haram lah kan jalan terus. Zaman akhir mau sesuai ngaram riba, ini mulai aneh. Tapi pak santri-santri ini saya kasih melakukan ini, mau atau investasi. Jadi ninggalnya orang kalau mau diharam, banyak atau mulai investasi, gimana? Kelakuan ini kan, kalau kiai zuhud, mereka orang kenal pejabat mulai belum suka, gimana aja. Nanti mau kenal ya tenang aja. Paham ya terus. Ulama itu ya kabeh istihad itu berdasar cara berpikir. Lainnya riwayat cara Imam Ahmad bin Hanbal dia juga kalau riwayat delok ulama ini muta'assib tau. Tapi kalau dia sektarian muta'assib riwayatnya harus kamu tolak karena dia pasti punya kepentingan mengintervensi makna hadis. Dia punya kepentingan mengintervensi makna hadis. Makanya ahli hadis kayaknya tidak bermadzhab. Dia rawi saja dia tidak boleh bermadzhab karena kalau dia bermadzhab dia akan maknai hadis itu. Kayak saya Nawawi, wong salapan kok diganti anak, kan mereka mikir deh masalah kan santri ku ngati golek. Wah perkara. Padahal iso wae luwak tenan, cuma pas iku Ibrahim bin Adham urung Islami kan dia beli. Jadi orang anak luwak itu haram, ngaji. Karena aku dari sarai luwak ra Allah zaman orang bener ya kan sama. Paham? Ora wis bener. Karena jadi kira-kira itu basic halal. Nah, nengkono mayoritas sekarang halal ya, kiai ini. Paron, mereka paron. Dan daerah pulau itu, dari pulau itu kayak malah tersangka. Nah, beruang bedil bajing pantor gus pak haram, tapi kiai ini mereka udah jadi malah partai haram begitu kan. Pulau itu mau identik banget sarang, jadi sarang haram, sarang bangun. Sehingga ini rumah gitu kan, dan bakal kiai ini rumah kali bangun, gitu kan.
Jadi udah bisa gue kepiting ketua kan. Itu nanti saya tidak jalan-jalan ya, yang pondok ini. Wakai bekas. Betul-betul emang kepiting. Ya ngerti aku ngarang loh yang terus. Wah. Ada gue itu. Ya gue itu. Biasanya bangsa haram itu buat apa? Iya nangil. Bangsa haram itu apa sih? Nah itu ada cerita unik. Dari bangun kalau nanti tidak bangun ini cerita bapak itu. Nah di balik apa jadi bapak bangun? Bapak itu kan. Ibu bersyukur nabi bangun. Kepiting itu dicubuk. Ibu itu rontok kudu bulu. Kepiting dicubuk. Tidak kok nih gentong. Singkat cerita, yang gentong itu kuat telumbi. Jadi aku ngarang kepiting kecil ya, cuma isi bapak tahu juga kepiting. Tidak kok yang gentong kuat telumbi. Hanya cara petik kan masalah besar, itu berarti masuk definisi ambibi, paham ya? Ini cerita kan, tapi kalau usah oke balik lo, foto kamu juga balik lo. Mungkin cerita kenapa? Mungkin cerita hukum gue balik lo lah. Jadi tahu tidak kok yang gentong kuat. Tidak, artinya kategorinya itu anti. Nah dari segi ini halal loh, aku rasa jajal terus. Karena mereka pengen roh, mereka salah. Terus repot, sombong balik lo. Tapi pulau nganti saat ini rata mulai haram, rata mulai halal. Setahu saya kalau bertamu di Jakarta dan di mana format spesial itu disyukuri kepiting. Tapi kan biasanya uang sukian anak juga kan gak gitu. Akhirnya gue mau mangan kerupuk buat tempe, pokoknya selagi bisa dihindari. Nah gue kan haram diari kagum ngake. Gede dari kepiting terus potong ngemis pekaram diari. Kagum mereka. Lagi potong ngelek. Pengeran seburan itu ngapa? Kagum. Nah kemudian ini kembali lagi, kemudian ada semua ulama mengatakan haram karena definisi amfibi itu ulama ada sepakat. Ada yang cara pandang itu yang kalau cari makan di darat sama di air itu sama. Dan itu yang menguntungkan singgarannya halal. Jadi tes saya kepiting gak kok musola lagi, paham ya mas? Gak kok musola lagi. Nah ini cara keluar tepat lewat pintu, berarti dia di darat sama di air sama-sama terkontrol. Contoh kayak kodok. Waduh itu dakok banyu golek lenge tepat, paham betul. Dakok merugen sing celek gebitane akeh. Iku mlebu ya terus. Ya, itu berarti amfibi. Nah lele itu tadi dijajal Bafadol. Lele itu pernah dijajal Bafadol itu ya kuat 2 hari. Tapi lele itu nak ning darat kan kosel-kosel Pak Gandung. Jadi dia ini kuat suwi tapi dia golek dalan nabrak. Berarti dia hanya bertahan lama tapi sebetulnya ada ikhtiari, tidak secara nalar normal gitu. Soalnya wong darahnya dari halal kabeh senajan ning darat kuat lama karena dia apa? Nabrak. Nah kodok kan ora kodok terus welut kodok udah benar. Partai seneng halal. Apa? Foto. Iku apa jenenge? Pulau Banyu ya. Tapi misalnya kalau darat kok ya haram terus. Gak sih saya yuyu. Bulus ya jalan gitu. Lah iso ono sing narik iki. Mergo nak tarife mau urip ning darat mek laut kuat suwi iku engko lele mlebu. Welut. Jadi keberatan. Jadi tes-tesan ini. Jadi cara pandang ulama itu mati. Mengenai dia nyuwun masyhur ada ulama bareng ngetes lele itu kok kuat suwi. Tersembuhkan di ulama Sitoe. Dan ulama Sitoe rada ora ana sekulon ya apik lah cangkemnya elek. Wonge sing ape ngaramno wis sepuh pas iku umure wis 70. Aku jajal lele tak dakok ning gone omah itu kok kuat suwi, engko nang elok amfibi. Nah amfibi ra haram. Lah kancane iku kiai sing golek lele zaman nom. Mendinge kiai nang omah lho. Dari kapan ben nyamel. Ngendikan santri ini kancane, akhirnya yo.
Enak, sampai bukan haram nopo suwe meh mati sih, lagi haram lele. Aku sih urip suwi, kowe mung haram bar mati lah. Ampe enak ae tua ge muni haram, kowe bar haram mati serabu mangan lele. Lah aku sih urip suwi. Mau aku mau melok ngaramno. Dari sing alim itu, campung kok ngono. Dijar bukan hukum tapi omongane iku. Mulai ya. Mengenai kalau muni kolam haram, mbak investor yo kakuat. Misalnya kayak kalau kan kiai, kalau itu utang suge, itu tambah bunga kan boleh ngaku kiai nak keramat. Ya, kuat itu orang tak haram nanti kan boleh utangan gampang lah pulau. Perkara ini untuk kejualan itu kita kena yo. Ya, langsung kan jenengan boleh utangan tambah bunga gampang. Jenengan kiai di rumah take lah pulau. Agak bunga agak kantor utangan, arep kok. Mayo kacau nak hukum diatur. Jadi nak kiai kajen itu sausum daerah kajen, daerah Juwono Pati soal ijma nak kepiting itu. Salah, terus pengalamannya, yo kadang si salam tempel santri ini singgung atau kepiting macam-macam. Jadi hadiahnya kepiting, salam tempel kadang berinvestasi ini perdagangan apa? Nah, mereka sepakat ya halal. Oh halal ya. Sikile kurang kok tapi. Jadi bantah-bantahan di saya itu sampai aku dengan tulisan ini terngiang-ngiang. Lausu wiral kalbu bisalah sati arjun. Aku tukin tahu. Saya ini gambar kasut sikile motel terus gak adu memperkono sikile kurang. Karena beliau sangat karismatik, masih gue putus sarang, tapi kita ya orang ngakoni. Lagi gara-gara itu terus ono trik, ya, jadi kiai butuh trik. Kemana nih dok? Kawo Arab, bukan kesan halal dok? Kawo Arab, buat sinjak lah, gaji Arab. Kadang beri variasi orang sambil kita begini, Gus. Yang Arab pun kelompok kau, memang kelompok. Bajing itu teman. Itu kau yang Arab tadi Arab kau tahu. Jadi santri itu sembeling, kalau di konco santri pagi pedalaman udara, ngembang. Terus dia ngaji, pilih itu kan mangan bijo, burung garuda, apa ala-ala ngacilin. Hasil untuk gede-gede mondok. Barang mondok kewan sing cilik tau dipangan, kayak bijo, ala-ala ndak haram kabeh. Alasan yang duwe cengkeraman, mbek duwe kan mikhlab mbek napa? Pang mingkor ya apa? Mingkor mbek mikhlab di mikhlab kuat punya cengkeramannya. Berarti kita apa? Lare kan naserois. Anggang rogus. Itu masuk haram tenan. Yo haram karwan cengkraman iku kan ora kuat to. Gue makan. Oh, kira gawe iku gula alat mangan. Lah aku kuat terus piye. Oh, dia radio besok radio tenda. Kulo riyen ora tahu bayangno nek Abdul Masak itu ketemu lele. Lah bapak mondok kok ora tau Gus Bang ora Pak wis samanya takokan kok ngono lho. Cara dene iku berat wong kok alat sing dienggo berburu kok sebab alat itu di ini kan normal loh. Sembrono. Mulane nopo masalah halal haram itu jarang disebut semua. Mulane kejogeman darani fasik wong sebab mangan barang sing haram cara kowe iso wae ijek mukhtalafah. Paling sing musmalim mungkin pinten. Paling celeng sing karo musmalim. Mas jarang sing musmalim. Tapi kowe kudu roh imamnya terus imamnya ada kepastian tidak merujuk pendapat itu. Engko nang pas muni halal kuat-kuat muni. Mergo meh mati. Kulo nu menangi kiai niku. Termasuk menangi kiai sing ngape jajaki ngaramno teror. Yo meh mati ngono wis tuwa. Tapi terkenal ngene. Di kulo niku terkenal
alim iki amatir jenom kono junior kono alim senior itu sepuh parani dari itu sapundut terus aku kok kepikiran terong kita ikhlas aku sakit banget sampai itu bermangan terong kok ngantuk mirip ya dia banyak ketubuh, pokoknya mirip sapi. Namun yang buat tak bisa kan pun mutawatri, malah santri-santri kok nggak itu terus ya nyambut terong. Kulai tabir, bahasa Arab terong nggak bandingjan, apa? Itu terong. Kulai tabir itu bandingjan. Kamu bilang bulan kamu pundut, tapi alhamdulillah sing ngapain ngaram nomor. Kau kiai itu sing tau diloro kiai alim nomor jadi kan harus tua mulai haram. Nah apa? Aku lagi rejek. Di wong itu sekali-kali jadi ulama barang. Jadi ulama menurut kepikiran gue orang modern fatwa terus sakar mudi. Kalau sing mikir itu berpikir. Karena Allah itu dalam hal-hal haram itu unik, kadang sempurna. Sampai ayat wala taqulu lima tasfifu alsinatukumul kadhib hada halal wa hada haram muhli taftaru ala wahil kadhib. Jadi kamu jangan pernah bermain fatwa dalam masalah hukum bilang hada halal wa hada haram. Dan kamu pasti bohong atas nama Allah. Karena kalau kita bilang haram, artinya kita menginformasikan ke khalayak bahwa Allah melarang. Padahal kita tidak Allah. Kalau kamu bilang halal, kamu juga mengatakan Allah menghalalkan. Karena kita bilang halal haram itu kan pasti mencatut nama Tuhan. Loh, Bahak itu siapa sih? NU itu siapa sih? Muhammadiyah itu siapa? Kan nggak siapa-siapa. Sampai bilang haram itu ada auranya karena haramahullah kan berarti mencatut nama. Terus ngancam rokok bar. Halal berarti halalullah berarti Allah juga yang kita catut. Terus kok iso suara? Nah dalam hal-hal yang detail koyok kepiting, koyok lele kan gak mungkin nih kalau Quran mau bakas pecel lele. Makanya kalaupun kita bilang halal itu kategorinya karena maksud anhu. Maksud anhu berhubung roh ayat muni halal aja dulu. Jadi muni halal itu apa? Ojo koyok kue muni halal terus yakin halal itu rokok itu sebenarnya paham? Tak warai kowe nak muni halal itu mergo iku maksud anhu iku nek ngene hadis profil bahasa kataan asya'a rahmatal lakum min ghairi lisanin fala tasalu anha. Nah oporan rano rasulan rano trene iku halal. Tapi ojo darani halal sing bebas hambatan mergo maksud baleni malih. Halal itu kan ma'ahallahu, haram ya ma'aharamahu. Pasti seorang ulama bilang halal haram itu mencatut nama Allah. Makanya ini masalah serius. Sampai Allah ngendikan wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hada halal wa hada haram. Pasti kita tahu alam wahid kadhib. Pasti kamu menjual nama Allah. Terus ulama-ulama kados Basim Asy'ari, kados Sanaki Bamun, Bapak Kulo itu orang-orang yang seneng guyon karena takutnya ini masalah serius, masalah akhirnya dulu guyonnya takut kalau ini sampai di atas namakan Allah. Kan memang nggak mau, makanya kenapa ulama sekali keliru itu hisabnya berat karena mencatut nama Allah pasti yang dipakai nama Allah. Mulai kasus gua untuk meringankan hisab, gua tunggu di sering ngebis pikiranku kok santai pun nyuper, khatam-khatam dari sana nyupiri aku dan nyupiri orang-orang lain padahal goblok permanen aja gak nyata. Kalau misalnya kalau digayana rutin terus maratis permanen barang saya sana pakai kudu, mari sering bereno tapi tak mikir, jadi aku rumah mana aku jarang digayana santri misalnya Mustafa aku nanti ini digayana enggak terus suatu saat gak belanja gak istirahat lah ya umum digayana aku mau nang ordo nak apa posisi mari ndere ora entuk bagian. Malah perkara nak muni. Mari ndere ora entuk bagian. Malah perkara. Orang kok akhirat. Mergo neraka mergo bakat dosa permanen. Barang neraka jute kula mun ngaji jalalan lho Gusti.
Makanya ini masalah serius. Wala taqulu lima tasfifu alsinatukumul kadzib hada halal wa pasti ini tasaru ala wahid. Kalau nggak ada contoh, ini orang-orang yang Islam ekstremis, apalagi tukang monis orang bid'ah, itu harus ngaji ulang di Sahih Muslim. Di Sahih Muslim ada cerita gini, hadis Sahih, nggak bisa ndak. Ada seseorang itu sedang sujud itu api ibadah, terus diinjek sama orang fasik, diinjek, kepalanya itu diinjek. Barang diinjek, si yang sujud tadi mantel, saling mantelnya fawwah, la yaghfirullahu lah. Demi Allah kamu nggak akan diampuni oleh Allah. Singkat cerita, di saat itu juga ada nabi yang masih sugeng diberi wahyu sama Allah. Katakan sama fulan yang sujud, bagaimana mungkin dia mengatasnamakan sifatku pada seseorang hamba. Beritahu dia, saya mengampuni orang yang menginjek dia dan sujud dia tidak saya terima. Itu semua suratul hadis sepakat. Allah itu tersinggung, namanya dicabut. Coba Allah itu menamakan dirinya Ghafur, jelas Allah menamakan dirinya Ghafur. Kemudian karena ini orang ini emosi, nama Allah dicabut. Terus diterapkan Allah tidak akan ngampuni. Kata Allah, "Manggal dia ta'ala ala fulan Allah afirodu." Bagaimana mungkin saya dipakai sumpah-sumpah, ditarik-tarik nama saya bahwa saya tidak ngampuni orang itu. Mulanya itu seorang ulama gini, ternyata nak mantel uang untuk dijanjuk kakek aneh, mesti kulo aman. Nah, kalau pengiran kia jam dijanjuk, lah kan sebenarnya orang persisir, saya lupa. Resiko. Tapi nak sak kue orang-orang bisa besok keliru. Kan kelirunya sakit, jadi akhirnya keliru kue biasa. Saya ulang lagi ya. Kita kan tidak pernah tahu tentang Allah. Tapi yang jelas sama nafsu ghafuran, Allah menamakan dirinya itu Ghafur. Dan alam aturan syariatnya, siapapun buruk apapun ada kemungkinan dia tobat qoblal maut. Apapun baik kita ada kemungkinan su'ul khotimah. Dengan potensi seperti itu kamu nyatet nama Allah atas nama apa coba? Misalnya saya orang ngomong lagi maling, koruptor, bisa diburu KPK lah. Gede kayak apa? Soalnya dia sebenarnya husnul khotimah. Soalnya sih nangkep sebenarnya su'ul. Saya rasa, makanya Kiai Alim, setahu saya Kiai Alim biasa kan jalan koruptor. Ini bukan karena melihat Kiai pikirannya rakyat LSM. Nah pikirannya LSM fase kok dirancang ini menjadi legalitas bagi koruptor. Ini perselingkuhan agama dan kekuasaan mau. Bahasa anak ulama para koruptor jadi perselingkuhan agama dan kekuasaan. Itu orang rasanya gadulan. Ulama itu ramani monis. Wong soalnya wong sing mbok arani saiki fasik sok ben. Soleh, sing saiki wis soleh sok ben. Orang lagi ceritani Wahsi itu qatilu Hamzah habban nas ila Rasulillah. Kaya apa pangeran perlakuan Wahsi akhirnya tuh? Kaya apa Sa'labah, tukang ning masjid, gak tahu sholat gak sop awal sampai diarani hamamatul masjid merpatinya. Akhirnya apa suul? Iku jadi tunggu kanjeng. Lha kowe cuma tunggu ning sofa tuh. Sing gadoli sapa nang kaya suul Fatimah. Akhirnya kiai-kiai kanyaran fasik dia tenang aja, orang kok melegalkan kefasikan. Dia nggak ingin menvonis orang lain, nggak ingin menvonis orang. Pulau, orang orang di buru KPK mriki, di sambutan ngaji, tak kan mulang kok. Dia caranya menghindar, cuma nggak terakhir tak orang cara menghindar kontrol orang kok KPK kok tak nggak boleh mencatut nama Allah. Akhirnya Allah pun, tapi tentu orang sujud tetap baik. Akhirnya walhasil siang sujud tadi dikasih tahu Nabi itu terus tobat dari menfonis ya sama-sama husnul khotimah. Tapi ini pelajaran bagi kita, mencatut nama Allah itu tidak mudah. Bagaimana Anda yakin? Misalnya saya sebagai kiai, misalnya terus Rukin ngaji dulu, gue kiai organisasi, biasanya rapati senang ngaji. Ngaji dulu gak disiplin, semuanya gak kayak sekolah unggulan, gak ada yang tidur, semuanya siaga. Wah, gak nyeneng. Gus Pak mesti rasa seneng. Nah, kata ini yang paling masalah. Kalau dia tidak seneng urusan dia, karena dia kiai organi biasa sekolah unggulan, yang anaknya siaga terus, online semua, bareng orang ngaji pondok, orang santri. Terus si orang ini karena peneliti sekolah unggulan, pasti Gus Pak gak suka. Pasti saya tersinggung. Bagaimana nama saya dicatat saya tidak suka? Saya ini kiai, yang gede sepurane. Yang ngerti dari awal langsung potensi orang itu tinggi, gue kayak ganti jam.
lihat dulu kan fenomena biasa. Kemudian nama saya dicabut, Gus Pak mesti gak itu, mesti saya kan tersinggung. Kowe usah nyifati aku sekasar itu, aku orang ngono itu perasaanku gak sama. Paham? Allah juga sama, terus aku misalnya mendingin Allah gak bakal. Kalau begini betul, Allah gak bakal ngeridani wong zina. Allah gak bakal ngeridani zina, betul. Tapi kan ada wong sing zina mesti sul khotimah, masalah. Allah orang ngeridani zina jelas. Tapi karena wong sing zina suatu saat gak iso. Allah mesti ridho ke pengurus masjid itu orang mesti. Nak ngurusin masjid apa iya, tapi nanti itu nggak salah bah kurang apa. Iku pengurus masjid zaman Kanjeng Nabi kurang hebat. Pengurus masjid di era terbaik, itu rupanya zaman Rasul. Nggak boleh nyatut nama Allah, makanya ketika ada pengiran wala taqul lima tasifu al-sinatukumul kadhib hada halal wa hada haram. Mesti taru ala wahil kadhib, pasti kamu bohong. Nah kecuali yang mansus ya, yang mansus itu eksplisit disebut Quran dan hadis. Misalnya Nabi mengharamkan celeng. Iku ya darani celeng hukumnya haram dipangan. Tapi kalau sadaran semua celeng hati-hati atas. Pengiran butuh ngubah biar selesai. Rasulullah kurang sayangnya Allah nih Rasulullah, sangat-sangat salah. Pernah Nabi itu janggal bahwa orang yang membunuh Hamzah dan yang melukai beliau saat perang Uhud berat dapat hidayah. Nabi ngendikan kaifa yuflihu qaumun fa'alu bi anbiya'ihim hakaza. Nabi nyebut hakaza sambil menunjuk sana ya ini karena ini rompal. Jadi Nabi itu pernah gigi serinya itu agak pecah sedikit. Tapi tambahkan yang masyhur. Orang baku yang berompal. Jadi Nabi itu cerai takdir ganteng. Itu baru rompal. Beliau itu nggak mati pede ini kado sepakat itu tambah ganteng. Misalnya bakat yang jadi rompal ya tetap. Makanya burdan alam Nabi pun fatur yasdadu husnan wa huwa muntadimun wale sayanku support drabwera muntadim. Jadi ngelam Nabi kenapa burda dikatakan madrah terbaik. Nah ngelam Nabi welengene katakannya fatur yasdadu husnan wa huwa muntadimun. Untian mutiara itu kan indah dan mahal dan bersinar. Mutiara itu akan tambah indah kalau dia dirangkai misalnya jadi kalung. Fatur yasdadu husnan wa huwa muntadimun. Mutiara itu tambah bagus kalau di tapi wale sayangku sukodron goyromun tadi misalnya mutiara tak dapat nih kalau juga mata tak sebar ya tetap api wae toblok di bawah ya tetap tapi misalnya jejer waktu ya ketok api gelasan ninggalan ya tetap ketok. Nah Nabi itu sifatnya kayak itu pas fisiknya terangkai bagus ya tetap bagus ketika sudah gak terangkai bagus ya tetap bagus. Jenenge fadur yasdadu husnan wa huwa muntadimun wale sayangku sukodron goyromun muntadimun. Mau pintar ngelam sampai ini gue suruh kondang sampai Nabi itu mendengar namanya Burda itu gak menangi Nabi sama sekali. Wong tiangannya Burda itu jangan karena dia punya mader yang bahkan sahabat pun gak pernah melakukan mader itu. Terus ngimpi ketemu Nabi terus dia dikasih kemul karena dia pas itu sakit. Wah ngimpi dikemuli Nabi sama Nejong mader sumpah jadi saya dia tak kemuli Nabi mengira tak kemuli dok tangi mari sebenarnya dari Burda yang mana ada ini orang mari dibalik Nabi terus itu baru dipublikasikan. Dulu dia ngelam tuh ikhlas ya hanya dialeknya dia dengan Nabi di kamar tiap neng kamar mader ikhlas orang di istiwa nur yang dikereng orang dong bosan orang ngono-ngono terus bareng di teknik ketemu Nabi baru merasa legal dipublikasikan. Nah saya ini gue rasa ketemu Nabi kesuwen terus kita ya apa isi gue dipublikasikan yang sing tepat nambah untuk duit nanti nambah lagi sebagai ayam bunuh. Tapi saya ingatkan tapi tetap baik apapun itu tetap baik namanya syiar terbaik. Walhasil Nabi itu kaifa yuflihu qaumun fa'alu bi anbiya'ihim hakaza. Termasuk tentunya Wahsy karena Wahsy itu qatilu Hamzah pembunuh dan orang yang nyuwun sewu ya cara dari yang dipasutno Nabi. Tapi singkat cerita karena Nabi sering nyuwun sewu sering masuk no zaman itu kan sebelum ada larangan sering masuk no. Terus ayat turun laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Muhammad kowe kekasihkullah tapi nak intervensi aku ra iso aku tetep pangeran. Ben aku barno cek nyepuro cek nyekso. Dadi laisa ora ana iku laka kedue sira Muhammad apa syai'un minal amri.
Lai salah kamnal amri syai'un. Ya tuh paling. Jadi kemarin cara terjemah. Maka itu ya kekasihku. Orang paling saya cintai. Tapi urusan keputusanku itu hakku. Kau ada intervensi. Tenang. Wahsi sing paling fatal salah malah diparingi. Semenjak itu tidak ada kiai alim pun di seluruh dunia gampang ngecap. Pemenang mau buronan KPK. Rawol lagi ngecap. Lalu soalnya gemes ya gemes semuanya koruptor. Mungkin melarat suwi itu dibanding jamu bujo perkara di warisan. Ada sawangannya di melarat no koruptor. Kan kita butuh penjelasan tentang kemelaratan kita. Dibanding darahnya melarat rakutus pergawe atau mulainya kan gara-gara koruptor. Nah ini gitu. Udah zaman romono koruptor kita sudah. Tapi kita butuh penjelasan konkret supaya melarat kita ada kita yang salah. Akhirnya nyala no. Jadi orang pengaruh. Wong juga ya agak, padahal koruptor ya agak. Nyata wong juga ya tetap. Semenjak itu Nabi bukan Nabi maksud. Mereka ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatufa alaihim. Tapi mesti ya aw yu'adzibahum. Ya ada potensi orang itu di. Jadi misalnya ada orang yang nginjek orang sujud, ya potensinya Allah nyiksa ya ada. Tapi potensinya pura ya. Artinya ngene lho, nek kowe mantel atas nama kowe dhewe, jian cuk celek ana wong sujud kok dijek. Jiya to si aduh ngono. Kan kowe ora nyatut namane Allah. Paham? Jadi itu masalah paling susah dalam kita sebagai ulama. Kita siapa saja. Maka wala taqul lima tasifu al-sinatukum musyadid hada halal. Itu kan sama dengan perdebatan begini. Ini rumah awas ya salah. Itu gede. Imam Syafi'i itu orang paling teliti masalah nikah. Jika dia mengatakan nikah itu harus ada walinya, terus harus ada dua saksi itu harus adil, walinya pun harus adil, walinya ditentukan harus bapak, kalau bapak mati mbah, kalau mbahnya nggak ada akun sakit, pokoknya detail, walinya diatur sahih. Abu Hanifah itu acak-acakan ngomong nikah. Nikah bersing itu belum ya wes, wali sementing izin, rata kong misalnya oleh ya wes, seperti pasek ya keriting ya rapopo. Kalau sauli ini ya Abu Hanifah saya kenal sauli ini, masyur seperti pasek ya rapopo, pokoknya sauli ini ya Hanifah. Penggemar Syafi'i tentu membela imamnya. Karena ini urusan duduk. Yuhtatu fil abdo malaikatu fil itu masyhur kok itu dalam asbaban itu kok yuhtatu fil abdo malaikatu fil. Kalau urusan kelon pornografi ini harus artinya kalau halal harus pasti halal ya, ono wali, ono dua saksi macam-macam. Malaikatu fil. Jadi hukum muamalah liyane ra telitilah karena urusan mereka harus teliti. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Tapi apa ini sebab? Penggemar Abu Hanifah atau sarang kitab jenenge man usif an nikah wa man usifah. Wong kitab itu digawe judul nikah versus sifat. Sifat itu zina. Mulane ning gone tiba nang rangno luhure keluargane Nabi ngene dari malam satu mulut itu. Kulo niku akad depan penuludan pondok sarang terus kulo bukan sakit akad depan terus kalau lagi mau siap-siap semulutan ini di akad ngaji ini pas nonton acara sarang. Terus walhasil di antara pujian para orang-orang pinter itu keluarganya Nabi itu disebut tarotus sifah falam yushidhum aruhu min adami wa ila adimi. Di antara kelebihan keluarga Nabi sebelum ada Islam pun sudah punya tradisi meninggalkan apa? Sifat. Bahkan Abu Lahab Abu Jahal masih meletelah itu raiso kowe tuh mau ana tareng kritik Abu Jahal tukang demenan. Boten, Abu Lahab ya boten. Apalagi babai Nabi sing lanjir. Wong trimo pernah paman saja ndak apalagi babai Nabi sing apa? Lanjir ya Sayyid Abdul Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Nah Hashim ini yang punya adik namanya Muthalib yang suatu saat melahirkan Imam Syafi'i. Mulane darani Syafi'i Bani Muthalib. Boten Abdul Muthalib saja Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim gak ada dulur sing terkenal kali. Abdi Samsin sing lahirno Bani Umayyah. Paham ya? Golongane Abi Sufyan Muawiyah jenenge Bani Abdi Samsin termasuk Sayyidina Utsman bin Affan Bani Abdi Samsin. Terus ada Muthalib. Nah, Muthalib ini yang suatu saat melahirkan Imam Syafi'i. Lah zaman Sugeng tiga bersaudara ini sing rukun mau loro tok, yaiku mau Hashim kalian
Thalib. Abdul Samsin nak mulai sik karo kono tukang. Sampai pas iku ana wong sing wong sepuh, terus saiki wong sepuh ndarani. So anak turune itu karang terus. Wala wae cerita si Dinali kan dalam jalur Bani Hasyim itu Ali bin Abdul Thalib bin Abdul Muthalib. Muawiyah jalur ya Abdul Samsin itu Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb, Muawiyah bin Harb bin Umayyah bin Abi Samsin. Iya itu karang. Gitu. Tapi mereka, banyak Nabi itu punya tradisi tarokus sifah hafalam musibun a'udhu min adami wa ilahi. Cara orang-orang Hanafi begini cara berpikir. Kalau syarat nikah itu susah, kemudian orang susah nikah dan wis ngebet, itu nang pilihannya zina, sifat. Problem malah. Nah syarat nikah itu susah, ngenteni bapak izin terus macam-macam. Kok nang syarat nikah itu susah terus wong wis ngebet terus dadi ne. Sing salah sapa? Tipung gemar aku Hanifah cara berpikir ngono. Coba lagi malah tapi terus lakoni yo ilmu ngono. Nah syarat nikah ketat. Kayak wong nyertifikat no tanah itu kan tak akeh. Kadang wong pilihane terus mau SPPT, perkara nyertifikat no tak. Nikah nak kakean syarat, engko wong pilihane itu gak nikah. Tapi halal kok kangen kan golek sing ora. Lah Abu Hanifah itu orang cara berpikir ngono, pokoke dene gawe halal gampang ben yo ben rapati kangenan wong kok halal. Tapi waktu terus ngonte mboten maksudnya sing misale wali wis asal ngekeki izin ra perlu sing akad monggo. Sahih yo ora kudu. Ate pokoke wong urip, pokoke dene iku pokoke gampang kabeh lho. Paham tidak Mas? Ini penting saya utarakan karena seperti sholat misalnya. Tak didono. Kalau saya ditanya, sholat pakai serban sama ndak dari mana? Pakai serban. Pakai minyak sama ndak ya bagus pakainya. Siwakan sama ndak ya bagus siwakan. Tapi ini standar ideal. Tapi bayangkan kalau seluruh ulama sholat ini serbanan sih, ridaan sih, nggak ada yang enggak. Akhirnya umat berat. Mergo polisi, satpam, kernet bis, mergo kiye ngono gak bisa sholat itu pelayan sih. Boleh serban. Nah kok pemulung tengah pemulung ngaku sholat ya repot. Mulanya Jabir bin Abdillah termasuk sahabat sepuh Kanjeng Nabi Jabir bin Abdillah. Niku nate moro masjid. Pokoke sholat di depan wong akeh. Ini gak ada serban Pak Gandung, gak ada serban. Ditakok dicandal loh, juga dicandal loh. Dia ini mau sholat sarungan sitok ditalekno nang gurune. Paham ya? Iku nang riwayat Bukhari, nak teng kitab kula eling kula halaman 75, nang Bukhari juz 1 kula eling nak salah. Jadi kula nu sorok nganti saniki tesih sorokan Bukhari. Dalam ada anak sekarang yang ngasih sorokan Bukhari. Jadi selain kula sinau dia ada yang sorokan. Terus si sok tabiin itu Jabir itu menangi tabiin. Dia Jabir itu menangi banyak tabiin. Dan ini Jabir masuk sahabat yang sepuh sangat. Tabiin itu serangin kayak nah, sholat di serbanan, di ridaan, komplit lah, paket apa? Komplit. Walhasil terus Jabir itu ditakut. Ya sohika Rasulillah, jenengan sahabatnya Nabi mau sholat di rumah macam. Tapi cara dia serban, gak serban. Ditakut tapi dicandal oleh orang. Oleh munifir Jabir itu kan. Aku ngakoni iki jarak liyaroni al-ahmak mislu benung bento-bento kok kowe benro. Liyaroni al-ahmak mislu. Sebagai riwayat itu liyaroni al-juhal mislu benung bento-bento kok kowe ora. Nah syarat saya sholat itu ora aksesoris lengkap lho. Hampir ngene ya wis. Saya ulama-ulama wali songo modifikasi, ulama saya modifikasi. Sholat itu biasa nganggo hem biasa. Akhirnya polisi sholat nggak seragam, polisi anak panti nggak seragam. Ya resikonya itu akhirnya sholat sama gambar slang. Mono-mono lah penting. Lah perlu boleh telur cingkrang sih, perlu boleh juga. Pokoknya sementing. Nah, kenapa demikian? Karena seperti Abu Hanifah di Imam Syafi'i. Kalau kamu membayangkan sholat ideal, oke bagus. Ada minyak, ada rida, ada jubah tentu. Tapi kalau ini kamu lakukan secara massal, pasti nanti dikira ini syarat sah. Dan kalau sudah dikira syarat sah, pasti berat bagi
Umat, karena umat ada yang polisi, ada yang kernet, ada yang satpam, ada yang bakul sayur. Kayak apa susahnya? Jadi akhirnya orang pemulung gurine itu orang untuk pulungan tapi sebuah jubah gak serban. Ya kali mau tengah perjalanan. Kenapa? Repot. Dan itu tren yang dilakukan Rasulullah. Tren maksudnya Nabi itu sering berkeinginan sesuatu itu penting, tapi dibatalkan karena takut masyarakat. Misalnya Nabi ngendikan si waktu penting, maksud pangeran bu ababi abu, tangi turu, barokokan bisa nggak rukun tangi turu, rokokan tangi turu, terus langsung rokok yang murah, yang normal. Normalnya yang seperti ini kan harus siwakan, harus saya katakan normalnya. Tapi kalau diharuskan menjadi dan trennya Nabi kalau seperti itu dahulu ya laulaan asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholat. Umpama ora kuwatir no beratno umat mesti tak wajib. Artinya Nabi itu berkali-kali ingin mewajibkan, tapi yang wis bangsa masyarakat umat keinginan mewajibkan di paham ya? Dengan seperti itu ulama itu mikir ora wis ben wong sing penting sholat. Akhirnya ulama sing nganggo game terus ono nganggo biasa. Nah kenapa saya milih putih? Logikanya nggak serasa serbanan, nggak serasa jubahan. Saya kok jublas tinggal sunnah Rasul. Nabi itu senang putih. Ya sudah, serah jubahan, iling-ilingan sunnah Rasul itu. Makanya saya itu hampir nggak pernah pakai batik. Tapi dia senang. Mereka larang keren. Kalau sering kesagam batik, kayak UI, kayak putih-putih. Tapi udah nanti kalau tapi kadang kalau nanti itu tangguh. Ini selesai nih Gusti Nak kalau buat ngaram loh ini. Uang wis aneh, perkara ne uang ora roh, kula kecuali nganggo helm. Kula niku kok sampe tak takoki pangeran ya. Wis ora juban, wis ora serbanan. Sunah Rasul kekasihku apa ate ngono. Nabi ku seneng putih. Ya wis ngiling-ngilingan. Jadi Nabi ya teng ngendika al bisusia, kowe kudu nganggo sing putih. Fa innahu min al-habisia. Iki ngiling-ngilingan. Mulane kula mboten nate nganggo. Tapi guys kula seneng. Nah sama sing nganggo ya seneng. Ben ketok di dhuwur. Kadang mau nganggo ya mau nutupi marate macam-macam. Jadi itu kan macam-macam. Mau tahu kan berpaham NKRI agamanya kan nasional. Kalau aku badai itu tak eling-eling itu bisa pas umroh atau haji kan diseragam ibadah. Umroh belum badai. Jadi kalau gue tentang pesawat tentu itu baru main rombongan soal Nabi kabeh bagian wong mate. Akhirnya aku udah ketua deh. Pak, ndalah badai ku rusak. Udah tahu enggak? Jadi alasan. Wah, badai kula pun rusak, Pak. Enggak apa-apa pakai putih kok. Pas sowan sing nyari atau putih malah pas. Adek sembrono. Tapi aja nulis rahasia. Karena pikiran saya sederhana, mbok yo nak wis ra iso sunah Rasul sing ideal itu jangan ditinggal sama sekali. Sudah kok ida pakai malah idroku kullu, la idroku kullu. Kalau nggak bisa ideal jangan sama. Makanya saya itu kemana-mana itu bawa sikap. Di tas saya itu ada sikap, di kantor saya ada sikap. Minyak ya di mana-mana. Saya minyak itu lupa juga. Karena tadi, nah wis ra iso nganggo jubah ya sholat itu sikatan ben ora sama. Wis bagi kan gak sikatan. Bar rokok, bar sholat kukur-kukur. Wis gak ono sing sunah Rasul tok. Satu-satunya sunah Rasul ya nek madhep ngon niku. Sare sitok sing madhep. Ngono nak salam ngalor sik wis sare. Tapi dadi yo. Jadi kalau kalian ingat, jadi trennya ulama itu tadi mempermudah halal biar yang haram tersingkirkan. Atau seperti Imam Syafi'i, masalah duduk, masalah senggama hubungan intim itu repot. Dipastikan kehalalannya itu 100%. Makanya cara pandang Imam Syafi'i nikah itu ketat sekali dalam mazhab Syafi'i. Sampai walinya saja yang jelas bapaknya harus adil. Ayo repot. Walimu kadang rentenir, kadang masalah pegawai berbagi wong sholatnya lagi ini dunyanya Pak Dini ya dintet ya perlu kabarin nomor tukang ngentet lah itu nek kalau kue rayu rasa wong walimu itu paseh misalnya tapi ragu Hanafi kami pun semua sambil ngaco kalau nak kadang yang ngangkat santri kode ngalimi bapak ya alim juga kadang kok betul ya ini Syafi'i nopo Hanafi kok play Hanafi gue mesti saya Hanafi ya dilakoni ala Syafi'i tapi keyakinannya godoro nah ala Syafi'i walinya itu dua saksinya itu
Rai-rai zaman akhir boleh hasil kan ya. Pola gitu. Terima kasih. Kontrol terus nah. Wa fahat apa biar ya Ibrahim. Sumaha tafa mengkonuli bengok di hatipun kudusi suruji saking jero apa kantonge pakaian jarane surut utawa sirotne pakno. Hiasan jeneng kuda biasanya kok. Wa demi Allah mali hadza ora krana iki kulitas gawe sira wala biada umir talan ora kelan iki umir den perintah sira. Panazala mengko tumurun sapa Ibrahim andabati sang kendaraan Ibrahim masuk tafalan napaki sapa Ibrahim napaki ketemu maksudnya royan ing tukang angon di abihi kedhe bapake Ibrahim bin Adam iki anake raja pangeran bareng wis niat ape sufi dalah ketemu tukang angone bapake fa aku ndam ngalat sapa Ibrahim jubatan ing jubali roi kedhe sing tukang angon min sufin saking pakaian sing susu ya pokoke pakaian sing susu wala bisa lan nganggo sepir Ibrahim ha ing jubah wa atau farosahu wa mamah jadi yo kenaan sing angon wis pakaian tak goni aku sing pakaianku nggo kowe. Mulane darane khilqatus sufiyah. Mulane syarat wong sufi kudu nganggo jubah elek. Mergo Ibrahim bin Adam ketuane wong sufi nganggo jubah tukang angon. Saiki jajal wae. Lah ora tukang angon kok boy Amerika ya gawe. Malah fashion you know. Suma ina ulung kono satene Ibrahim bin Adam udah kolam mlebu sapa Ibrahim bin Adam al-Badiyah ta ing perkampungan. Suma ada kolam Makkah mengkono masuk sapa Ibrahim Makkah ta ing Mekah. Wasoi balang ngandani sapa Ibrahim ta ing Mekah Sufyan As-Sauri wal Fudel bin Iyad. Jadi walhasil dia jadi orang sufi, pada dia orang sufi terus pindah ke Mekah terus ngaji di Sufyan As-Sauri, ngaji di Fudel bin Iyad. Sufyan As-Sauri guru Imam Syafi'i. Jadi guru Imam Syafi'i yang terkenal itu gangsa, cuma masyhur ya Sufyan As-Sauri, Sufyan bin Uyainah, Muslim bin Khalid Az-Zanji, Batu Alim pindah ke Medina ngaji Imam Malik. Jadi ngaji Imam Malik mau ngalim, dia ngaji di Sufyan As-Sauri. Batu Imam Malik terus jambake teng Irak. Tapi bukan menangi Abu Hanifah, terus ngaji di Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Jadi Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini guru-guru memang. Kau butuh apal, dua apal, guru nerapal, guru jauh sembrono. Dari butuh sanat, mana tak warai. Kau guru-guru memang. Muridnya kue-kue barang ini di aku boras pokoknya mulai. Ya, namun saingan malah ramu kita tak kau ini. Misalnya memang pasti kok cukup. Namun itu lainnya kue-kue. Dia pun agak saingan juga lah itu lagi. Ya, tak warai ya nanti Mas Abdi gak belum ngakoni ke murid. Buat jenengan ngakoni murid. Nimpun ras saingan mau betul. Yo ora lagi murid mah. Walaupun dari ya tetap orang yang sopo Ibrahim bin Adam asama insama matalan kamu sopo Ibrahim bin Adam dia insam. Bahkan ono sopo Ibrahim bin Adam yakul mangan sopo Ibrahim bin Adam min amaliyati saking pekerjaan tangannya Ibrahim bin Adam. Misal hasod, sepadane kerja, misal hasodis, sepadane kerja jadi tukang kuli nopo manen. Wafif dil basatin lan jaga perkebunan bahwa di dalik lan liyane kabeh. Jadi bener-bener anak erodo saking kepilih juga jadi tukang kuli panen, tukang jaga keb. Kulon gak ada kitab sarah ini, pokoknya gak ada kitab surah, kitab-kitab sarah. Aku Ibrahim bin Adam satu saat diparani majikannya kan. Jadi aku jupukno anggur paling mateng, paling enak. Jadi Ibrahim bin Adam, lah sing pundi modelnya sing sepundi. Padahal dia kerja ning kono iku 5 tahun. Lho ki kerja ning 5 tahun gak niteni anggur sing mateng gak sing ora boten. Lah boten ate mendes. Nangis sing duwe. Ono wong saleh ngono. Karo kenapa? Iso dijajali kabeh. Majikane gak ono wong saleh. 5 tahun lho, ora. Lagi sing sepundi sing paling mateng. Gak roh, masih nggak tahu. Terus jadi, iya gitu. Mungkin serono, mana kondang ini perkara ini kondang. Kalau Sayyidina Ibrahim, aku bisa menulis tasawuf di salah satu asya akan telu pira-pira perkara. Roai dulu kobromo, sambil niku jawaban sambil resep tasawuf itu gimana terus. Sesuai beliau menjawab di salah satu apa? Asya ini teman terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. وَمَا بَلَغَ الْإِنسَانُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْإِنسَانُ وَمَا بَلَغَ الْإِنسَانُ الْحَمْدُ لِلَّهِ